Roda sedan mewah itu berputar cepat di atas aspal jalan tol yang sibuk, membelah pagi Jakarta yang mulai gerah. Di kursi belakang, Arini Wulandari mengetukkan jemarinya yang lentik ke tas kerja kulit di pangkuannya. Pikirannya sudah melayang jauh, menembus awan, menuju Singapura. Rapat penting dengan investor baru menantinya. Ini adalah kesepakatan besar, puncak dari kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Bandara sekitar 30 menit lagi, Bu. Suara Pak Tono, sopir pribadinya, terdengar pelan dari kursi depan. Baik, Pak. Terima kasih. Jawab Arini, matanya masih tertuju pada lalu lintas di luar. Ia melirik jam tangan mewahnya. Pukul 9.30. Penerbangannya pukul 11.45. Masih banyak waktu. Cukup untuk bersantai sejenak di lounge sebelum terbang. Ia memutuskan untuk memeriksa email sekali lagi, memastikan semua dokumen presentasi sudah terkirim ke timnya di Singapura. Tangannya secara otomatis merogoh ke dalam tas tangan Hermisnya, mencari benda persegi panjang yang dingin itu. Tidak ada. Jemari Arini mulai bergerak lebih panik, mengaduk-aduk isi tas. Dompet, kunci, paspor, tempat kacamata tapi tidak ada ponsel. Sial, desisnya pelan. Ia membongkar tas kerjanya. Laptop, charger, dokumen, juga tidak ada. Jantung Arini mulai berdebar kencang. Ponselnya. Ponsel bisnis sekaligus ponsel pribadinya. Semua data, kontak, dan yang paling penting, boarding pass digitalnya, ada di sana. Kenapa, Bu? Pak Tono bertanya, menangkap kegelisahan Arini dari kaca spion. Pak Tono, ya Tuhan, Pak Tono, putar balik, seru Arini, suaranya naik 1 oktav. Ponsel saya tertinggal. Di rumah? Pak Tono, yang sudah puluhan tahun bekerja dengannya, tidak membantah. Dia dengan sigap mengambil lajur kiri, mencari putaran balik terdekat. Siap, Bu. Tapi apa tidak akan terlambat? Penerbangannya masih lumayan lama. Pak, masih 2 jam lebih. Kita harus cepat, kata Arini, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kepanikan dingin mulai menjalar di punggungnya. Bodoh sekali. Bagaimana ia bisa melupakan barang sepenting itu di hari sepenting ini? Mobil kembali melaju ke arah berlawanan, kembali ke kompleks perumahan mewah tempat istananya berdiri. Pikiran Arini berputar. Seharusnya ia membangunkan Bram, suaminya, untuk mengantarnya. Tapi ia tidak tega. Pagi tadi, saat ia hendak pamit, ia menemukan Bram masih terbaring di tempat tidur. Bukan pemandangan biasa. Bram, yang biasanya sudah rapi dengan kemeja kerjanya, justru meringkuk di bawah selimut tebal, mengenakan jaket hoodie tebal pula. Sayang, kamu nggak kerja? Tanya Arini pelan, menyentuh kening Bram. Bram membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat dan tampak lelah. Badanku nggak enak, Rin. Rasanya remuk semua, suaranya serak. Arini bisa mendengar rintihan pelan keluar dari bibirnya. Maaf ya, aku nggak bisa antar kamu ke bandara. Hei, nggak apa-apa. Kamu sakit? Arini duduk di tepi ranjang, merapikan rambut Bram yang sedikit lembab oleh keringat. Cuma capek aja kayaknya. Kerja terus perlu istirahat, keluh Bram, memejamkan mata sejenak. Nanti aku minum obat dan tidur lagi. Arini merasa bersalah harus meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Aku minta Pak Tono antar. Kamu istirahat ya. Nanti aku telepon dari Singapura. Bram tersenyum lemah. Dia menarik tangan Arini dan mengecupnya, lalu beralih mengecup kening istrinya dengan lembut. Hati-hati di jalan, ya, sayang. Sukses buat rapatnya. Ciuman itu terasa hangat dan penuh cinta. Seperti biasa. Bram adalah suami yang suportif, pria yang ia selamatkan dari kehidupan yang serba pas-pasan, dan kini menjadi manajer di salah satu anak perusahaannya. Ia pikir, ia telah memberikan Bram kehidupan yang nyaman. Kini, bayangan wajah pucat Bram sirna digantikan oleh kepanikan. Mobil akhirnya tiba kembali di depan gerbang rumah megah mereka. Arini melompat turun bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Tunggu sini, Pak. Saya lari sebentar. Ia menekan kode di gerbang dan berlari melintasi taman yang asri. Ia ingat persis di mana meletakkan ponselnya. Di meja nakas di samping tempat tidur. Pasti tertinggal saat ia mengambil jam tangannya tadi.
Rumah itu hening. Wajar, pikirnya. Bram sedang tidur, dan Ratih, pembantu rumah tangga mereka, mungkin sedang mencuci di belakang atau di dapur. Arini membuka pintu utama, yang anehnya tidak terkunci, dan langsung bergegas menuju kamar tidur utama mereka di lantai 1. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar. Pintunya sedikit terbuka. Hanya celah sekitar 5 senti. Dan dari celah itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara rintihan kesakitan Bram. Bukan suara televisi. Itu suara tawa. Tawa cekikikan seorang wanita, diselingi suara bariton Bram yang juga tertawa. Mas. Suara manja itu. Arini mengenalinya. Ia sangat mengenalnya. Itu suara Ratih. Pembantu muda yang dulu datang padanya mengemis pekerjaan, menangis karena harus menanggung hidup keluarganya. Ratih yang selama ini ia anggap polos dan lugu. Baru diginiin aja udah geli. Gimana nanti kalau Mbak Arini udah terbang, HM? Suara Bram terdengar berat dan bergairah. Sama sekali tidak terdengar seperti suara orang sakit. Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Darah serasa surut dari wajahnya. Tawa itu perlahan menghilang. Hening sejenak. Lalu, dari celah pintu yang sama, terdengar suara lain. Suara yang membuat lutut Arini lemas dan perutnya mual. Suara desahan. Desahan panjang seorang wanita yang tenggelam dalam kenikmatan, disusul erangan rendah suaminya. Tidak. Ini tidak mungkin. Tangan Arini bergetar hebat. Ia ingin mendobrak pintu itu, menjambak wanita itu, dan menampar wajah pria yang telah ia percayai. Tapi insting bisnisnya mengambil alih. Dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Perlahan, sangat perlahan, ia menarik tas tangannya. Bukan untuk mencari ponselnya yang tertinggal. Ia mengeluarkan ponsel lain. Ponsel cadangan yang selalu ia simpan di tas, yang jarang ia gunakan. Ia mengaktifkan mode video. Dengan tangan yang gemetar menahan amarah yang membuncah, ia mengarahkan lensa kamera itu ke celah pintu. Ia menunggu. Tepat di depan pintu yang sedikit terbuka itu, ia berdiri mematung. Menjadi saksi bisu. Rekaman itu berjalan. Ia merekam suara tawa mereka yang kembali terdengar, disusul percakapan mesra, dan akhirnya, desahan-desahan menjijikkan yang bergema dari kamar tidurnya sendiri. Di atas ranjangnya sendiri, ponselnya yang tertinggal di nakas kini terasa ironis. Benda itu, alasan ia kembali, kini menjadi saksi bisu perselingkuhan paling memuakkan yang sedang terjadi di depan matanya. 5 menit ia merekam. 5 menit yang terasa seperti selamanya. Setelah dirasa cukup, ia mematikan rekaman itu. Air mata sudah menggenang, namun ia menahannya. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini waktunya untuk bertindak. Ia tidak akan pergi ke Singapura hari ini. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Mereka telah membangunkan singa betina yang salah. Dengan langkah mantap, ia berbalik, keluar dari rumahnya sendiri. Bukan untuk mengejar pesawat, tapi untuk memanggil mertuanya. Ia akan mengubah drama menjijikan ini menjadi tontonan publik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Kaki Arini terasa berat, namun langkahnya mantap. Ia berbalik dari celah pintu neraka itu, ponsel cadangan di tangannya tergenggam erat. Video berdurasi 5 menit itu terasa seperti bara api di telapak tangannya, bukti kebusukan yang akan ia gunakan untuk membakar hangus 2 kehidupan. Ia berjalan keluar dari pintu utama yang masih terbuka, kembali ke halaman depan di mana sedan mewah dan Pak Tono menunggu dengan setia. Wajah sopir itu tampak cemas. Bu, sudah ketemu ponselnya? Kita harus bergegas, kata Pak Tono, melirik jam di dashboard. Arini menatapnya dengan pandangan kosong sejenak, sebelum topeng dingin seorang CEO kembali terpasang di wajahnya. Pak Tono, batalkan perjalanan ke bandara. Telepon maskapai, cancel penerbangan saya. Bilang ada urusan darurat keluarga. Baik, Bu. Lakukan saja, Pak. Dan tolong tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Saya butuh Bapak nanti, potong Arini tegas. Ia kemudian mengambil ponsel cadangannya, membuka daftar kontak. Jantungnya berdebar bukan karena panik, tapi karena amarah yang membeku. Jari lentiknya berhenti pada satu nama, ibu mertua.
Rumah mereka hanya berjarak 5 blok di kompleks yang sama. Sengaja Arini belikan dulu agar dekat dengan Bram. Ironis. Panggilan tersambung di dering kedua. Halo, Arini? Kamu sudah di jalan ke bandara? Suara Bu Lastri terdengar seperti biasa, ramah dan sedikit keibuan. Arini memaksakan nada panik dalam suaranya. Air mata yang tadi ditahannya kini ia biarkan mengalir sedikit untuk menambah efek dramatis. Ibu, tolong ke rumah Arini sekarang. Bram? Mas Bram, Bu. Bram kenapa, nak? Astaga, tadi pagi dia bilang tidak enak badan. Suara Bu Lastri langsung berubah cemas. Arini nggak tahu, Bu. Tadi Arini balik lagi ponsel ketinggalan. Pas Arini masuk, Mas Bram, dia pingsan di kamar. Arini panggil-panggil nggak jawab. Arini takut, Bu. Tolong. Ia membiarkan isak tangis palsu mengakhiri kalimatnya. Ya Allah. Iya, Ibu ke sana sekarang. Kamu tenang ya, Rin. Ibu panggil Dito juga. Panggilan ditutup. Sempurna. Arini segera beralih ke kontak berikutnya, Dito ipar. Adik laki-laki Bram. Ia menekan tombol panggil. Halo, Mbak? Kenapa? Dito. Ke rumah Mbak sekarang. Mas Bram pingsan. Ibu lagi di jalan ke sini, kamu susul cepat, teriak Arini, memainkan perannya sebagai istri yang panik dengan sempurna. Apa? Pingsan? Iya, Mbak. Aku ke sana. Terakhir, saksi resmi. Pak RT. Halo, Pak RT. Maaf mengganggu Pak pagi. Ini Arini dari Blok C1, suaranya ia ubah menjadi lebih serius dan sedikit gemetar. Oh, iya, Bu Arini. Ada apa? Pak, mohon bantuannya. Ada kejadian darurat di rumah saya. Saya menemukan suami saya sepertinya dalam kondisi yang tidak pantas, Pak. Saya butuh saksi. Tolong, Pak. Ini menyangkut aib. Pak RT terdiam sejenak, menangkap keseriusan dalam nada suara Arini. Baik, Bu. Saya segera ke sana. Arini mematikan ponselnya. Ia berdiri diam di samping mobil, menatap gerbang rumahnya yang megah. Pak Tono menatapnya khawatir, tapi tak berani bertanya lebih jauh. 5 menit kemudian, mobil Ibu Lastri melesat masuk ke gerbang, disusul motor Dito tepat di belakangnya. Bu Lastri berlari-lari kecil, wajahnya pucat pasi karena khawatir. Arini, di mana Bram? Dia kenapa? Seru Bu Lastri sambil memegang lengan menantunya. Dito berdiri di samping ibunya, napasnya terengah-engah. Tepat pada saat itu, Pak RT yang rumahnya juga tak jauh, tiba dengan langkah cepat. Bu Arini, ada apa sih? Wajah panik Arini seketika berubah. Senyumnya sedingin es. Ia menatap ketiga orang itu satu persatu. Mas Bram tidak pingsan, Bu, kata Arini pelan. Bu Lastri mengerutkan kening. Apa maksudmu? Terus tadi kamu teriak-teriak? Dia memang ada di kamar. Tapi tidak sendirian. Arini mengangkat ponsel cadangannya. Dia ada di dalam. Bersama Ratih. Ratih? Dito yang pertama bereaksi. Pembantu itu? Maksud Mbak apa? Maksud saya, anak kesayangan ibu, suami saya. Arini menekan kata, suami, penuh kebencian, sedang berselingkuh di kamar saya. Saat ini juga? Tidak mungkin, bantah Bu Lastri. Arini, kamu jangan mengada-ada. Bram itu sakit. Dia? Sakit? Arini tertawa sinis. Ia memutar video rekamannya. Suara tawa cekikikan Ratih dan desahan Bram yang berat langsung terdengar jelas dari speaker ponsel. Wajah Bu Lastri berubah dari pucat menjadi kelabu. Dito mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Pak RT mengalihkan pandangannya, tampak sangat tidak nyaman. Saya punya buktinya. Tapi saya mau, kalian semua lihat sendiri, kata Arini. Saya mau ibu lihat kelakuan anak ibu yang ibu banggakan itu. Pak RT, saya mohon, Bapak jadi saksi saya. Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik dan melangkah masuk ke rumahnya. Diikuti Bu Lastri yang gemetar, Dito yang terbakar amarah, dan Pak RT yang bertugas sebagai penengah.
Suara-suara menjijikkan itu masih terdengar sayup-sayup saat mereka mendekati kamar tidur utama. Bu Lastri menutup mulutnya, air mata malu dan marah mulai menggenang. Arini berhenti di depan pintu yang masih sedikit terbuka itu. Ia memberi isyarat pada Dito dan Pak RT. Lalu, ia mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak mengetuk. Brah! Arini menendang pintu itu hingga terbuka lebar. Selamat bersenang-senang, Bram, teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Pemandangan di depannya lebih memuakkan dari yang ia bayangkan. Di atas spray sutra mahalnya, Bram, suaminya, dalam keadaan telanjang bulat, sedang menindih Ratih yang juga tak berbusana. Jaket tebal dan selimut yang tadi pagi digunakan sebagai properti, sakit, teronggok di lantai. Keduanya membeku. Mata Bram membelalak ngeri. Mata Ratih terbelalak ketakutan. Ibu, pekik Bram, suaranya tercekat horor. Dito? Bu Lastri menjerit tertahan. Ya Allah, Bram, apa yang kamu lakukan, nak? Bram dan Ratih panik, berebutan menarik selimut tipis untuk menutupi tubuh mereka. Ratih mulai menangis histeris, menyembunyikan wajahnya di balik punggung Bram. Arini, ini nggak seperti yang kamu lihat, gagap Bram, wajahnya pucat pasi, lebih pucat daripada saat dia berpura-pura sakit. Arini berdiri di ambang pintu. Dingin, tak tersentuh. Ponsel cadangannya terangkat, kembali merekam setiap detik penghinaan ini. Oh, ini persis seperti apa yang aku lihat, Bram, desis Arini. Dan sekarang, ibumu, adikmu, dan Pak RT, mereka semua juga melihatnya. Mereka melihat kebusukanmu. Ia melangkah masuk, menatap langsung ke mata suaminya. Ini alasan kamu sakit pagi ini? Ini alasan kamu nggak bisa antar aku ke bandara? Karena kamu nggak sabar mau memuaskan nafsumu dengan perempuan ini. Arini beralih menatap ibunya mertuanya. Ini, Bu, anak kebanggaan ibu. Pria yang katanya alim. Beraninya dia pakai kamarku, ranjangku, untuk berzina dengan pembantu. Kurang ajar kamu, Mas. Dito maju, hendak melayangkan pukulan ke wajah kakaknya. Cukup, teriak Pak RT, menahan lengan Dito. Tolong, semuanya tenang. Pak Bram, Ibu Ratih, tolong pakai baju kalian. Kita bicarakan ini baik-baik di ruang tamu. Tidak perlu, sergah Arini. Matanya kembali menyorot tajam ke Bram yang masih gemetar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Arini, please, aku bisa jelaskan? Aku Wilaf, Rin. Bram mulai memohon, mencoba bangkit dari tempat tidur. Jelaskan apa? Arini tertawa, suara tawa yang kering dan penuh luka. Jelaskan kalau rintihan, sakit, kamu itu cuma akting murahan? Jelaskan kalau kamu itu pria miskin yang aku pungut dari jalanan. Aku kasih kamu hidup, Bram. Aku kasih kamu pekerjaan, mobil, rumah mewah. Dan ini balasan kamu. Kamu menumpang hidup padaku, tapi kamu bawa sampah keranjangku. Kenyataan itu menghantam Bram lebih keras dari pukulan Dito. Wajah Bu Lastri pias mendengar status ekonomi anaknya diungkit di depan Pak RT. Lalu, Arini memutar tubuhnya menghadap Ratih yang masih menangis meraung-raung. Dan kamu, bentak Arini. Jari telunjuknya menuding tajam. Kamu datang ke aku, mengemis. Bilang kamu tulang punggung keluarga. Bilang kamu butuh pekerjaan untuk menghidupi adik-adikmu. Aku kasihan sama kamu, Ratih. Aku percaya sama kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tega mengkhianati aku. Kamu ambil suamiku. Kamu lebih menjijikkan dari pelacur. Ampun, Bu. Saya Wilaf, Bu. Isak Ratih. Hilaf? Jangan kira aku bodoh, seru Arini. Kalian pikir aku nggak tahu? Tukang kebun di kantor lihat kalian bermesraan di dapur kantor. Dia cuma terlalu takut untuk bilang padaku. Kalian berdua memang sudah merencanakan ini. Kalian berdua sama-sama busuk. Penghinaan itu sempurna. Bu Lastri terduduk lemas di lantai koridor, menangis dalam diam. Dito membuang muka, tak sanggup melihat aib keluarganya. Pak RT hanya bisa berdeham, mempersiapkan diri untuk mediasi yang ia tahu tak akan berhasil.
Arini menarik napas. Inilah puncaknya. Pak RT, Ibu, Dito. Kalian semua saksi, katanya dengan suara lantang dan jelas. Mulai detik ini, pria ini, ia menunjuk Bram, bukan lagi suami saya. Dan perempuan ini, ia menunjuk Ratih, dipecat dan bukan lagi pembantu di rumah ini. Arini, kamu nggak bisa, teriak Bram panik, akhirnya sadar akan konsekuensinya. Ini rumah kita. Kamu nggak bisa usir aku. Arini tersenyum. Senyuman paling dingin dan menakutkan yang pernah ia tampilkan. Bukan, Bram. Ini rumahku. Atas namaku. Sama seperti perusahaan tempat kamu bekerja. Sama seperti mobil yang kamu pakai. Semuanya punyaku. Dan kamu? Arini menilainya dari atas ke bawah. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Arini berbalik ke pintu. Pak Tono, teriaknya. Pak Tono berlari dari depan. Ya, Bu? Panggil 2 satpam sekarang juga. Saya mau 2 orang ini diusir dari properti saya. Sekarang juga? Arini, jangan lakukan ini, Arini. Aku minta maaf. Bram melompat dari tempat tidur, berusaha menggapai Arini. Jangan sentuh aku, pekik Arini. Ambil pakaian yang menempel di badan kalian. Sisanya akan aku bakar. Ia berbalik, melangkah keluar dari kamar tidurnya yang kini terasa kotor. Ia meninggalkan Bram dan Ratih dalam keadaan setengah telanjang, ditonton oleh Ibu, Dito, dan Pak RT, menunggu satpam datang untuk menyeret mereka keluar dari kehidupan mewah yang selama ini hanya mereka tumpangi. Penerbangan ke Singapura memang batal. Tapi perjalanan Arini yang sebenarnya baru saja dimulai. Jeritan panik Bram dan isak tangis Ratih yang memilukan menjadi musik latar di rumah megah itu. Tapi bagi Arini, itu semua hanyalah white noise. Dia berdiri di ruang tamunya yang luas, dengan tangan bersedekap, menatap lurus ke arah koridor kamar tidurnya. Wajahnya sedingin marmer. Bu Lastri, ibu mertuanya, bangkit dengan langkah gontai. Air matanya sudah kering, menyisakan guratan malu yang dalam. Arini, nak, tolong, jangan begini. Ibu mohon, kasihani Bram. Dia Vilaf, nak, laki-laki. Ilaf? Arini memotong ucapan itu tanpa menoleh. Suaranya tajam seperti silet. Dia melakukannya di ranjang saya, Bu. Dengan pembantu yang saya gaji. Itu bukan Vilaf. Itu penghinaan. Tapi, Rin perceraian? Mengusirnya? Dia suamimu? Arini akhirnya menoleh. Matanya yang indah kini memancarkan kebencian yang murni. Dia dulu suami saya? Detik ini, dia hanya benalu yang harus saya basmi. Dito, adik Bram, hanya bisa menyandarkan punggungnya ke dinding, wajahnya tertunduk. Mas Bram? Bodoh sekali kamu, Mas. Dia malu. Malu pada kakak iparnya, malu pada Pak RT, malu pada ibunya yang masih mencoba membela aib yang nyata. Pak RT berdeham. Bu Arini, Pak Bram, mungkin ini bisa dimusyawarahkan? Demi kebaikan? Kebaikan siapa, Pak RT? Tanya Arini. Kebaikan saya adalah mengenyahkan penyakit dari rumah ini. Dan Bapak adalah saksi sah bahwa saya telah menangkap basah mereka berdua. Telanjang. Di kamar saya. Tepat saat itu, Pak Tono kembali, diikuti 2 satpam kompleks berbadan tegap. Mereka tampak bingung sekaligus tegang. Satpam sudah siap, Bu. Lapor Pak Tono. Arini mengangguk. Bawa mereka keluar. Sekarang juga. Sip, Bu. Kedua satpam itu, yang sudah biasa menjaga keamanan kompleks elit, melangkah ragu sejenak sebelum Dito membukakan jalan. Silakan, Pak. Laksanakan tugas. Pemandangan berikutnya adalah sesuatu yang akan diingat Arini selamanya sebagai tanda kemenangannya. Kedua satpam itu masuk ke kamar. Terdengar teriakan Bram, jangan sentuh saya. Ini rumah saya. Bukan lagi, Pak, sahut salah satu satpam. Bram, yang sudah buru-buru mengenakan celana boksernya, diseret paksa keluar. Dia meronta-ronta. Arini, kamu akan menyesal. Lepaskan aku. Ratih, yang hanya berhasil melilitkan spray tipis ke tubuhnya, ditarik oleh satpam yang lain. Dia menjerit-jerit histeris, ampun, Bu.
Jangan usir saya. Saya harus kasih makan keluarga saya. Ampun, Keluargamu? Arini melangkah maju, menghalangi jalan Ratih. Dia menatap perempuan muda itu dengan tatapan membunuh. Kamu seharusnya memikirkan keluargamu sebelum kamu tidur dengan suami orang. Kamu memalukan. Lepaskan aku, sialan. Bram berhasil melepaskan satu tangannya dan berusaha menerjang Arini. Plak, Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Bukan dari Arini. dari Dito, adiknya sendiri. Cukup, Mas. Cukup, teriak Dito, matanya memerah karena marah. Kamu sudah bikin malu keluarga. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Bram tertegun, memegangi pipinya yang memerah. Kehabisan kata-kata. Bawa mereka, perintah Arini, tak tergerak sedikit pun oleh drama keluarga itu. Kedua satpam itu tidak ragu lagi. Mereka menyeret Bram yang lunglai dan Ratih yang terus meraung keluar dari pintu utama, melintasi taman yang asri, dan melempar mereka keluar gerbang. Ambil pakaian yang menempel di badan kalian, teriak Arini dari teras. Sisanya? Akan aku bakar? Gerbang besi yang tinggi itu tertutup dengan suara dentuman keras. Mengakhiri satu babak dalam hidup Arini. Bu Lastri terisak di sofa. Arini, apa yang akan terjadi pada Bram? Arini mengambil ponsel cadangannya. Waktunya menghancurkan mereka sampai ke akar. Itu bukan urusan saya lagi, Bu. Silakan ibu urus anak ibu. Pak RT, terima kasih atas kesaksiannya. Maaf sudah merepotkan. Pak RT mengangguk kaku. Sama-sama, Bu Arini. Saya turut prihatin. Saya pamit dulu. Setelah Pak RT pergi, Arini menatap Dito dan ibunya. Kalian juga sebaiknya pergi. Saya perlu membersihkan rumah ini. Bu Lastri dan Dito akhirnya pergi dengan langkah berat, membawa aib keluarga mereka. Begitu sendirian, Arini tidak menangis. Dia bertindak. Panggilan pertama, pengacara. Halo, Pak Darmawan. Ini Arini. Saya mau gugat cerai Bramantio. Segera. Saya punya bukti video perzinaan di rumah saya sendiri. Saya mau dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak sepeser pun. Semua aset atas nama saya. Kita punya perjanjian pranikah. Gunakan itu. Hancurkan dia. Panggilan kedua, Direktur HR perusahaan. Rina, ini Arini. Saya mau kamu terbitkan surat pemecatan untuk Bramantio. Efektif detik ini juga. Alasannya, tindakan asusila dan pelanggaran etika berat. Blokir semua aksesnya. Kartu kredit perusahaan, mobil dinas, oh, dia tidak punya, dia pakai mobil saya, email, akses gedung. Pastikan dia tidak bisa mengambil apapun dari kantor. Dan satu lagi, Ratih, pembantu di rumah saya, blacklist dia dari semua anak perusahaan kita. Pastikan dia tidak akan pernah dapat pekerjaan lagi di lingkaran kita. Panggilan ketiga, Manajer Bank Prioritas. Selamat pagi, Pak Indra. Ini Arini Wulandari. Saya minta blokir semua rekening bersama atas nama saya dan Bramantio. Batalkan semua kartu kredit tambahan atas nama dia. Saya akan kirim surat kuasa dari pengacara saya 1 jam lagi. Ya, segera. Selesai. 3 panggilan. 3 paku di peti mati kehidupan mewah Bramantio. Arini kemudian memanggil Pak Tono. Pak, saya mau Bapak kumpulkan semua barang milik Mas Bram dan Ratih di rumah ini. Semua. Baju, sepatu, foto, sikat gigi. Jangan ada yang tersisa. Kumpulkan di halaman belakang. Lalu bakar sampai jadi abu. Babakar, Bu? Pak Tono terkejut. Bakar? Saya tidak mau ada jejak mereka di rumah ini. Setelah itu, panggil jasa deep cleaning profesional. Saya mau kamar tidur utama didisinfeksi. Dan buang kasurnya. Beli yang baru. Baik, Bu. Arini melangkah masuk ke kamar tidurnya yang kini kosong dan menjijikkan. Di atas meja nakas, tergeletak ponselnya. Ponsel yang tertinggal. Ponsel yang menjadi awal dari semua ini. Ia mengambilnya. Boarding pass penerbangan ke Singapura masih menyala di layar. Arini tersenyum sinis. Singapura bisa menunggu. Dia membuka aplikasi maskapai.
Bukan untuk membatalkan, tapi untuk mengubah tujuan. Bisnis bisa diurus lewat telepon. Jiwanya perlu penyembuhan. Dia memesan tiket baru. Kelas utama. One way. Tujuan, Paris. Berangkat, malam ini. Dia akan pergi. Bukan hanya untuk beberapa hari. Mungkin beberapa bulan. Dia butuh udara segar, jauh dari racun pengkhianatan ini. Dia menelepon tukang kunci. Ganti semua kunci di rumah saya. Sore ini. Saya tidak mau ada yang bisa masuk selain saya dan staf saya. Sore harinya, rumah itu sudah bersih. Bau asap dari halaman belakang sudah hilang, berganti wangi karbol yang menyengat. Kunci-kunci baru sudah terpasang. Sebuah koper baru, bukan yang ia siapkan untuk Singapura, sudah rapi di samping pintu. Arini melangkah keluar dari rumahnya. Pak Tono sudah menunggu di sedan yang sama. Bandara, Bu? Ya, Pak. Bandar. Saat mobil melaju mulus meninggalkan kompleks perumahan, Arini melihat pemandangan yang membuatnya tersenyum puas. Di dekat pos satpam, di pinggir jalan, Bram dan Ratih terduduk di trotoar. Bram hanya memakai boxer dan kemeja kusut yang tadi dipakainya, mungkin satu-satunya yang berhasil ia rebut. Ratih masih terbalut spray, menangis di bahu Bram. Mereka tampak menyedihkan, gelandangan, dan hancur. Meratapi nasib menjadi orang miskin setelah hidup enak menumpang padanya. Arini bahkan tidak menoleh. Dia membuka ponselnya, ponsel bersejarah itu. Ia menatap layarnya sejenak, lalu membukanya. Dia tidak lagi melihat boarding pass. Dia melihat kebebasannya. Pak Tono, katanya sambil menatap lurus ke depan. Jalankan mobilnya lebih cepat. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasa, namun bagi Arini, keramaian itu terasa seperti di balik dinding kaca tebal. Dia duduk sendirian di lounge kelas utama yang tenang, sebuah gelas flute berisi champagne dingin tergenggam di tangannya. Beberapa jam yang lalu, dia seharusnya berada di lounge ini, panik dan terburu-buru mengejar penerbangan ke Singapura. Kini, dia adalah orang yang berbeda. Wanita pebisnis yang dikejar waktu telah lenyap. Berganti menjadi seorang ratu yang baru saja memenangkan perang dan kini hendak pergi berlibur. Ponselnya yang bersejarah itu bergetar di atas meja. Sebuah panggilan dari Singapura. Arini, kamu di mana? Rapatnya? Suara kolega bisnisnya terdengar cemas. Saya tidak bisa hadir, Han, potong Arini, suaranya tenang dan datar. Ada urusan keluarga yang sangat mendadak. Force majeure. Kamu ambil alih presentasinya. Semua materi sudah ada di server. Kamu bisa tangani. Tapi, Arini, investor ingin bertemu denganmu. Bilang pada mereka, saya sedang menangani krisis. Justru karena saya bisa mendelegasikan ini padamu, itu menunjukkan betapa solidnya perusahaan kita. Jangan buat saya kecewa, Han. Baik, Arini. Baik, akan saya tangani. Panggilan ditutup. Arini menyesap champagne-nya. Dia tidak peduli lagi dengan rapat itu. Bisnisnya sudah autopilot. Dia membangun kerajaan itu dari nol, dan kerajaan itu tidak akan runtuh hanya karena dia pergi berlibur. Panggilan boarding untuk penerbangannya ke Paris terdengar. Arini bangkit, merapikan blazernya, dan berjalan santai menuju gerbang. Tidak ada lagi lari-lari. Tidak ada lagi kepanikan. Hanya langkah yang mantap dan penuh percaya diri. Di dalam kabin kelas utama, seorang pramugari menyambutnya dengan senyum. Selamat malam, Ibu Wulandari. Silakan, suite Anda di sebelah sini. Arini duduk di kursinya yang luas, yang lebih mirip singgasana pribadi. Begitu pesawat lepas landas dan menembus awan pekat Jakarta, barulah Arini membiarkan dirinya bernapas. Dia memejamkan mata. Bayangan Bram dan Ratih di trotoar tadi kembali terlintas. Menyedihkan. Hina. Gelandangan. Pria yang dulu ia cintai, ia pakaikan jas mahal, ia beri kehidupan. Dan wanita yang ia kasihani, ia beri pekerjaan. Kini mereka berdua tidak punya apa-apa selain pakaian yang menempel di badan, atau, dalam kasus Ratih, spray kotor.
Arini merasakan sengatan kepuasan yang dingin. Ini adalah balas dendam yang setimpal. Dia tidak menghancurkan mereka dengan emosi, tapi dengan logika bisnis yang kejam. Dia memutus aliran dana. Dia memutus akses. Dia memutus kehidupan mereka. Dia membuka ponselnya. Galeri. Di sana, tersimpan video berdurasi 5 menit yang ia rekam di celah pintu kamarnya. Bukti perzinaan itu. Dia menontonnya sekali lagi. Suara desahan itu. Suara tawa menjijikkan itu. Pengacaranya, Pak Darmawan, sudah menerima salinannya. Bukti itu akan mengunci perceraian ini. Arini akan menang mutlak. Dia menekan tombol hapus. Dia tidak perlu melihatnya lagi. Lalu, jarinya beralih ke folder berisi foto-foto Bram. Foto pernikahan mereka. Foto liburan mereka di Yunani. Foto Bram yang sedang tertawa di pesta ulang tahunnya. Satu persatu, dia menghapusnya. Tanpa ragu. Tanpa air mata. Menikmati penerbangannya, Bu? Pramugari datang menawarkan segelas wine merah. Ya. Sangat, jawab Arini, menerima gelas itu. Bolehkah saya tidak diganggu selama sisa penerbangan? Saya ingin istirahat. Tentu saja, Bu. Arini mematikan ponselnya. Dia tidak ingin dihubungi. Tidak oleh ibunya. Tidak oleh Dito. Tidak oleh siapapun dari masa lalunya. Selama 14 jam ke depan, dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, melayang di ketinggian 35.000 kaki, jauh dari pengkhianatan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Charles de Gaulle, Paris menyambutnya dengan gerimis musim gugur yang lembut. Udara pagi terasa dingin dan segar, sangat kontras dengan Jakarta yang panas dan menyesakkan. Setelah melewati imigrasi dengan lancar, seorang sopir pribadi yang sudah ia pesan telah menunggunya, memegang papan nama bertuliskan, MMA. Wulandari. Mobil melaju membelah pagi Paris. Arini tidak bisa menahan senyum tipis. Dia seharusnya berada di Singapura, membahas angka dan proyeksi. Tapi takdir, melalui ponselnya yang tertinggal, membawanya ke sini. Dia tidak memesan hotel bisnis. Dia memesan sebuah suite mewah di Hotel Plaza Athénée dengan pemandangan langsung ke Menara Eiffel. Selamat datang di Paris, Madam, sapa manajer hotel dengan ramah saat dia mengantarnya ke kamar. Suite itu luar biasa. Luas, dengan dekorasi klasik Prancis yang elegan dan balkon pribadi. Dan di sana, tepat di depan matanya, Menara Eiffel berdiri megah. Sempurna, desis Arini. Malam harinya, setelah tidur beberapa jam untuk memulihkan tenaga, Arini berdiri di balkon kamarnya. Dia mengenakan jubah mandi sutra yang lembut, memegang segelas champagne lagi. Lampu-lampu kota mulai menyala, dan Menara Eiffel berkilauan indah di kejauhan. Rumahnya di Jakarta kini terkunci. Akun banknya aman. Perusahaannya berjalan. Dan dua pengkhianat itu entah ada di kolong jembatan mana malam ini. Arini tertawa kecil. Tawa yang tulus, untuk pertama kalinya hari itu. Dia tidak kabur. Dia tidak diasingkan. Dia sedang merayakan kebebasannya. Ponselnya yang bersejarah itu tergeletak di meja. Benda itu telah menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh kepura-puraan. Menyelamatkannya dari pria miskin tak tahu diri yang bersembunyi di balik topeng suami yang penuh kasih. Arini mengangkat gelasnya. Untukku, bisiknya ke angin malam Paris. Untuk kebebasan. Dan untuk ponsel yang tertinggal. Dia akan mengurus bisnisnya nanti. Tapi untuk beberapa bulan ke depan, Paris adalah rumahnya. Dia akan menikmati hidupnya, menikmati kesuksesannya, sendirian. Dan dia bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat dia masih memiliki suami seorang pengkhianat. Paris di musim gugur adalah sebuah lukisan hidup. Bagi Arini, kota itu adalah kanvas baru. 2 minggu telah berlalu sejak insiden di Jakarta. 2 minggu sejak dia membakar hangus jembatan menuju masa lalunya. Hidupnya kini diatur oleh ritme yang berbeda. Pagi hari bukan lagi diisi dengan rapat maraton, melainkan dengan jalan santai di sepanjang Sungai Seine, secangkir cocolat caut kental di kafe favoritnya di Saint-Germain-des-Prés, dan kunjungan tanpa terburu-buru ke museum. Dia menghabiskan 1 hari penuh tersesat di dalam Louvre, berdiri di depan Venus de Milo, merasakan kekuatan dalam keindahan yang tak sempurna itu. Dia berbelanja. Bukan sekadar berbelanja,
tapi sebuah ritual pemulihan. Di Avenue Montaigne, dia memasuki butik-butik haute couture, Chanel, Dior, Saint Laurent, bukan lagi sebagai Arini Wulandari sang CEO yang butuh power suit, tapi sebagai Arini, seorang wanita bebas yang membeli gaun sutra merah hanya karena dia menyukainya. Sore harinya, dia akan duduk di balkon suite-nya di Plaza Athénée. Ponselnya yang baru, ponsel lamanya yang bersejarah itu kini tersimpan di brankas sebagai pengingat, akan berdering pada jam yang telah ia tentukan. Pak Darmawan, bagaimana progresnya? Tanyanya sambil menatap menara Eiffel yang mulai bermandikan cahaya senja. Di seberang telepon, suara pengacaranya terdengar mantap. Sesuai rencana, Bu Arini, gugatan sudah didaftarkan. Bukti video sudah diterima oleh pengadilan. Pihak Tuan Bramantio tidak bisa mengelak. Dia berusaha menuntut Gonogini. Arini tertawa kecil. Gonogini? Atas dasar apa? Itulah, Bu. Perjanjian pranikah kita sangat kuat. Semua aset terbukti milik Ibu jauh sebelum pernikahan. Dia tidak punya dasar hukum. Tadi pagi, pengacaranya menelepon saya, mencoba bernegosiasi. Dia minta setidaknya sebuah apartemen kecil dan sejumlah uang pesangon. Bilang pada pengacaranya, kata Arini, matanya menyipit dingin, dia tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Dia akan keluar dari hidup saya sama seperti saat dia masuk, tidak punya apa-apa. Siap, Bu. Akan saya sampaikan. Oh, satu lagi. Pihak bank sudah mengonfirmasi pemblokiran total. Dan HRD melaporkan bahwa Tuan Bramantio sempat mencoba masuk ke kantor minggu lalu. Tentu saja, aksesnya ditolak oleh keamanan. Bagus. Pastikan dia tidak bisa mendekati perusahaan saya dalam radius 100 meter. Arini menutup telepon. Kepuasan menjalari dirinya. Ini bukan lagi balas dendam, ini adalah penegakan keadilan. Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya di Jakarta, di sebuah rumah kecil di gang sempit di kawasan padat penduduk, keadilan itu terasa seperti neraka. Rumah itu adalah rumah peninggalan orang tua Bu Lastri, yang kini ia tinggali bersama Dito. Suasananya pengap dan panas, sangat kontras dengan kamar ber-AC yang biasa Bram nikmati. Bram duduk di lantai, bersandar di dinding yang catnya mengelupas. Dia hanya mengenakan kaos oblong pudar milik Dito dan celana pendek. Wajahnya yang dulu terawat, kini kusam dan ditumbuhi jambang tipis yang tak terurus. Aku nggak percaya ini. Aku nggak punya uang sepeser pun, Bu. Bentak Bram, frustrasi. Aku coba tarik di ATM, ditolak. Kartu kredit diblokir. Arini benar-benar menghancurkanku. Bu Lastri hanya bisa menghela napas, matanya sembab. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Bram. Kamu pikir Arini itu siapa? Dia wanita yang membangun segalanya sendiri. Kamu malah main api di rumahnya. Terus aku harus bagaimana? Aku nggak bisa kerja. Namaku sudah hancur, teriak Bram. Kemarin dia mencoba menghubungi beberapa kolega, meminta pekerjaan. Jawabannya sama, mereka tidak bisa membantunya, jaringan bisnis Arini terlalu luas. Di sudut ruangan, meringkuk sosok Ratih. Dia juga tampak kuyu. Spray hotel yang ia pakai 2 minggu lalu telah lama berganti dengan daster usang pinjaman dari tetangga Bu Lastri. Mas? Cicit Ratih pelan, tangannya memegangi perutnya. Diam kamu, sentak Bram. Ini semua juga gara-gara kamu. Kalau kamu nggak merayuku. Aku? Ratih yang biasanya penakut, tiba-tiba berdiri. Air matanya mengalir. Mas yang janjiin aku. Mas yang bilang bakal beliin aku rumah. Mas yang bilang Mas bakal ceraikan Ibu Arini. Halah, kamu juga menikmati, kan? Cukup, teriak Dito, yang baru saja masuk ke rumah. Dia melempar sebungkus nasi ke meja. Ini, makan. Aku muak dengar kalian bertengkar setiap hari. Kalian berdua sama-sama salah, sama-sama menjijikkan. Bram menatap adiknya dengan lapar, tapi egonya menahan. Kamu jangan kurang ajar sama aku, Dito. Kurang ajar? Dito tertawa sinis. Mas yang kurang ajar. Mas numpang hidup di rumah istri, sekarang Mas bawa benalu baru ke rumah ibu. Mas pikir aku nggak malu? Semua tetangga di kompleks lama membicarakan kita. Mereka lihat Mas diusir cuma pakai boxer.
Wajah Bram memerah padam karena malu. Ratih terisak lagi, lebih keras. Mas, aku harus bilang ini. Bilang apa lagi? Aku telat, Mas. Sudah 2 bulan. Ruangan itu mendadak hening. Bu Lastri menatap Ratih dengan ngeri. Dito membelalakkan matanya. Bram membeku. Telat apa maksudmu? Aku hamil, Mas, isak Ratih. Aku hamil anakmu. Dur. Rasanya seperti petir menyambar rumah kecil itu. Bu Lastri menjerit. Ya Allah, bencana apa lagi ini? Bram terduduk lemas. Hamil, miskin, pengangguran, dihina. Inilah nasibnya sekarang. Dia telah menanam benih di ladang yang salah, dan kini dia harus menuai badai. Dia dan Ratih kini benar-benar terikat dalam kemiskinan dan aib. Kembali di Paris, Arini baru saja selesai menikmati makan malam mewah di Leching. Dia kembali ke suite-nya, merasa segar dan puas. Dia menyalakan laptopnya, mengecek laporan keuangan perusahaannya. Semua stabil. Dia tersenyum. Rumahnya di Jakarta terkunci. Mantan suaminya terpuruk dalam kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Dan dia, Arini Wulandari, sedang menikmati kebahagiaan dan kesuksesannya di kota paling romantis di dunia. Sendirian. Dan sangat bahagia. 3 bulan telah berlalu. Musim gugur di Paris telah berganti menjadi musim dingin yang tajam dan jernih. Arini tidak lagi menginap di suite hotel. 2 minggu di Plaza Athénée sudah cukup untuk memanjakan diri. Sekarang, dia tinggal di sebuah apartemen penthouse yang elegan di Le Marais, yang ia sewa untuk 6 bulan ke depan. Hidupnya telah menemukan ritme baru yang mapan. Pagi hari diisi dengan kelas bahasa Prancis, diikuti dengan rapat virtual mengurus kerajaannya di Jakarta. Semua dari kenyamanan ruang kerjanya yang menghadap ke atap-atap seng abu-abu khas Paris. Siang hari adalah miliknya, galeri seni, eksplorasi butik-butik tersembunyi, atau sekadar membaca buku di Jardin des Tuileries, terbungkus mantel wall yang mahal. Dia telah memotong rambutnya. Model bob pendek yang tajam, membuatnya terlihat lebih muda, lebih segar, dan lebih berbahaya. Dia adalah Arini Wulandari 2.0. Pagi itu, panggilan yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Bukan dari Pak Darmawan, tapi sebuah email resmi dari firma hukumnya. Subjeknya, putusan resmi. Arini membukanya sambil menyesap kopi paginya. Dokumen PDF terlampir. Dia membacanya dengan teliti. Mengedili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat, Arini Wulandari, seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat, Bramantio, terhadap penggugat. 3. Menetapkan hak asuh anak, tidak ada. 4. Menolak tuntutan harta gonogini dari tergugat seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pranikah nomor 34 PNJKS 2021. Selesai. Palu telah diketuk. Arini tidak bersorak. Dia hanya menutup laptopnya, menghela napas panjang, dan merasakan beban terakhir di pundaknya terangkat. Dia kini resmi bukan siapa-siapa lagi bagi Bramantio. Pria itu kini hanyalah catatan kaki yang memalukan dalam sejarah hidupnya. Dia mengambil ponsel bersejarahnya dari laci, menatapnya sejenak. Benda mati itu telah menjadi saksi bisu kebusukan di rumahnya, dan kini menjadi monumen kebebasannya. Dia tersenyum, lalu meletakkannya kembali. Malam itu, Arini merayakannya. Sendirian. Dia mengenakan gaun sutra merah yang ia beli di Avenue Montaigne dan memesan meja untuk 1 orang di RPG, restoran berbintang 3 Michelin. Dia menikmati setiap hidangan, setiap tegukan wine mahal, merayakan hidupnya yang ia rebut kembali. Sementara di Jakarta, di hari yang sama, musim kemarau panjang membuat udara terasa seperti oven. Di rumah sempit Bu Lastri, suasananya lebih panas dari neraka. Ratih kini hamil besar. Perutnya yang membuncit di balik daster kusamnya terlihat jelas. Dia duduk di lantai, mengipasi dirinya dengan sepotong kardus, napasnya tersengal. Bram, yang kini kurus dan matanya cekung, baru saja kembali. Wajahnya legam terbakar matahari. Selama 3 bulan terakhir, dia terpaksa menelan egonya dan bekerja serabutan, kuli angkut di pasar, apa saja yang bisa menghasilkan uang receh untuk membeli sebungkus nasi. Dapat kerjaan, Mas? Tanya Ratih lirih. Nggak ada.
Pasar sepi, bentak Bram. Dia melempar dirinya ke lantai, frustrasi. Tiba-tiba, Dito masuk. Wajahnya keras. Dia tidak lagi memandang Bram sebagai kakak, tapi sebagai parasit. Mas, kata Dito dingin. Kalian harus pergi dari sini. Hari ini, Bu Lastri terisak di belakang Dito. Bram, Dito benar, nak. Ibu sudah tidak kuat lagi. Tetangga semua menggunjing kita. Uang pensiun ibu habis untuk memberi kalian makan. Dito juga harus menafkahi keluarganya sendiri. pergi. Bram berdiri. Ibu tega mengusir anak sendiri? Ini rumah ibu. Ini juga rumahku, sahut Dito, suaranya naik. Dan aku muak melihat Benalu hidup di sini. Mas sudah menghancurkan nama baik keluarga. Sekarang Mas mau menghancurkan hidupku dan ibu juga? Tapi Ratih lagi hamil besar, Dito. Kami mau kemana? Ratap Bram, suaranya kini memelas. Aku nggak peduli. Dito melempar sebuah amplop coklat ke dada Bram. Itu surat dari pengadilan. Surat cerai. Mbak Arini sudah resmi mencampakkanmu. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Jadi, silakan angkat kaki dari sini. Bram membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membaca salinan putusan pengadilan. Ditolak seluruhnya. Tidak sepeser pun. Lututnya lemas. Dia jatuh terduduk. Habis. Benar-benar habis. Mas, kita mau kemana, Mas? Ratih mulai menangis histeris. Perutku sakit. Diam kamu, jerit Bram, kalap. Ini semua gara-gara kamu. Anak ini. Semuanya. Dia menatap Ratih dengan kebencian, lalu menatap Dito dan ibunya yang menangis. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya di sini. Ayo, Ratih. Pergi, desis Bram, menarik lengan Ratih dengan kasar. Kemana, Mas? Kemana saja. Pergi dari neraka ini. Dengan langkah gontai, Bram dan Ratih, lelaki yang dulunya eksekutif dan wanita yang dulunya pelayan, berjalan keluar dari gang sempit itu. Bram hanya membawa tas ransel butut berisi beberapa potong pakaian Dito yang ia pinjam. Ratih memegangi perut besarnya, menangis tanpa suara. Mereka berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari Jakarta. Miskin, hamil, dan tanpa rumah. Meratapi nasib mereka yang telah berbalik 180 derajat. Malam itu, mereka berakhir di sebuah kontrakan petak yang lebih mirip kandang kambing, di bantaran kali. Uang sewa bulan pertama dibayar dengan sisa uang serabutan Bram. Saat Bram duduk di tikar kotor, dia melihat sepotong koran bekas yang dipakai pemilik kontrakan untuk mengganjal meja. Sebuah foto kecil menarik perhatiannya. Itu Arini. Foto itu diambil di Paris. Dia tampak tertawa, berdiri di samping seorang pria bule yang gagah, di sebuah acara pameran seni. Judul beritanya, CEO Arini Wulandari tembus pasar Eropa, nikmati sukses di Paris. Bram meremas koran itu. Rasa iri, sesal, dan benci membakarnya. Dia telah menukar istana dengan kandang kambing. Dia telah menukar berlian dengan batu kali. Di seberangnya, Ratih mengerang kesakitan, memegangi perutnya. Sakit, Mas? Bram hanya memejamkan mata, tidak peduli. Inilah hidup yang mereka pilih. Inilah hukuman mereka. Di Paris, ribuan kilometer jauhnya, Arini sedang melakukan video call dengan Han, manajer kepercayaannya di Jakarta. Presentasi di Berlin sukses besar, Arini. Mereka setuju dengan semua proposal kita, lapor Han, wajahnya berseri-seri. Bagus, Han. Aku tahu kamu bisa, kata Arini sambil tersenyum. Jadi, kapan ibu pulang? Kangen juga kami di kantor. Arini menatap keluar jendelanya, ke lampu-lampu kota Paris yang berkelip seperti permata. Belum tahu, Han. Aku sedang berpikir, mungkin sudah waktunya kita buka kantor cabang di sini. Di Paris. Dia telah keluar dari topeng pernikahan yang menakutkan. Dan kini, dia tidak hanya menikmati kebahagiaannya. Dia sedang membangun kerajaan baru di atas puing-puing pengkhianatan itu. Jeritan itu merobek malam yang pengap di bantaran kali. Bukan jeritan kemarahan, tapi jeritan kesakitan yang murni. Mas, sakit. Tolong, Mas.
Kayaknya mau keluar. Ratih meracau, tubuhnya bermandi keringat di atas tikar pandan yang kotor. Bram, yang baru saja terlelap, terbangun dengan gusar. Berisik kamu. Sakit apa sih? Perutku, Mas. Sakit sekali. Tolong. Panggil bidan. Bram mengumpat kasar. Bidan? Dengan uang apa? Dia melongo keluar pintu kontrakan petak mereka. Bau comberan yang pekat menyergap hidungnya. Di sebelah, seorang ibu-ibu perokok berat menongolkan kepalanya. Kenapa, Mas? Istrinya mau lahiran, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Bu, ada bidan murah di sekitar sini? Tanya Bram, menelan ludah. Ibu itu tertawa kering. Bidan? Mana ada? Paling juga si Mak Erot, dukun beranak di ujung gang. 50.000, katanya. 50.000. Bram merogoh sakunya. Sisa uangnya dari kuli angkut kemarin hanya cukup untuk itu. Dengan langkah diseret, dia berlari di kegelapan, kembali beberapa menit kemudian bersama seorang wanita tua berwajah keriput. Proses persalinan itu adalah mimpi buruk. Tanpa pereda sakit, tanpa alat steril, hanya ditemani lampu 5 watt yang temaram dan erangan kesakitan Ratih. Bram menunggu di luar, duduk di depan reyot, menutup telinganya. Dia tidak merasakan cemas. Dia tidak merasakan antisipasi. Dia hanya merasa jengkel. 1 jam kemudian, tangisan bayi yang melengking memecah keheningan. Mak Erot keluar, tangannya berlumuran darah. Sudah keluar? Laki-laki. Selamat, ya. Bram masuk ke dalam. Bau amis darah dan keringat memenuhi ruangan. Ratih terbaring lemas, pucat pasi. Di sebelahnya, terbungkus kain jari kusam, sesosok bayi merah yang mungil menggeliat. Itu anaknya. Darah dagingnya. Benih yang ia tanam di kamar Arini. Ratih tersenyum lemah. Mas, anak kita? Bram menatap bayi itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada cinta. Tidak ada kebahagiaan. Yang dia lihat hanyalah mulut baru yang harus diberi makan. Beban baru yang akan membuatnya semakin terpuruk. Dia membuang muka. Aku mau cari sarapan, katanya dingin, lalu melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Di hari yang sama, di Paris, Arini juga menyaksikan sebuah kelahiran. Dia berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit, memandang ke arah Arc de Triomphe yang megah. Di belakangnya, sebuah ruangan kantor penthouse yang luas dan minimalis, dinding putih, perabot desainer, dan teknologi canggih, masih berbau cat baru. Jadi, bagaimana, Madam Wulandari? Anda suka ruangannya? Arini berbalik. Di hadapannya berdiri Antoine Dubois, pria gagah yang fotonya tercetak di koran bersama Arini. Antoine bukan kekasihnya. Dia adalah mitra bisnisnya. Seorang investor modal Ventura Prancis yang tajam, yang ditemui Arini di pameran seni dan langsung terkesan oleh visi bisnis Arini. Ini sempurna, Antoine, kata Arini, senyumnya tajam dan penuh percaya diri. Rambut bobnya yang lurus membingkai wajahnya yang kini lebih tirus dan tegas. Antoine mengangkat 2 gelas champagne. Kalau begitu, selamat atas kelahiran AW Group Europe. Sante, balas Arini, mendentingkan gelasnya. Mereka baru saja menandatangani kesepakatan. Perusahaan Arini kini resmi berekspansi ke Eropa, dengan Paris sebagai markas besarnya. Berlin adalah permulaan. Ini adalah penaklukan. Kau tahu, Arini, kata Antoine, menatapnya dengan kekaguman yang profesional, aku sudah bertemu banyak pebisnis. Banyak yang kabur ke Paris untuk lari dari masalah. Tapi kau datang ke Paris untuk membangun kerajaan baru. Kau berbeda. Saya tidak lari, Antoine. Saya hanya pindah ke medan perang yang lebih baik, kata Arini. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Han di Jakarta. Ibu, selamat atas peresmiannya. Kabar dari Jakarta, rumah sudah laku. Sesuai instruksi, semua isinya sudah dilelang. Uang akan ditransfer ke rekening Paris ibu hari ini. Arini tersenyum. Sempurna. Dia telah memutuskan untuk menjual rumahnya. Rumah yang ia bangun dengan keringatnya. Rumah yang telah dinodai oleh Bram dan Ratih. Dia tidak membutuhkannya lagi. Kenangan itu terlalu kotor. Dia memotong benang terakhir yang mengikatnya ke Jakarta.
Kabar baik, tanya Antoine. Kabar yang sangat baik, kata Arini. Modal baru saja masuk. Di kontrakan petak di Jakarta, bayi itu tidak berhenti menangis. Sudah 3 hari. Diam, Nak, isak Ratih, mencoba menyusui. tapi air susunya tidak keluar. Dia stres, kurang gizi, dan putus asa. Bram membanting pintu, baru pulang kerja. Wajahnya hitam karena debu dan keringat. Dia melempar beberapa lembar uang 10 ribuan ke tikar. Berisik. Bisa kamu diamkan anak itu tidak? Bentak Bram. Dia lapar, Mas. Susuku nggak keluar. Kita harus beli susu formula, tangis Ratih. Susu formula? Bram tertawa sinis. Uang ini cuma cukup untuk beli nasi bungkus untuk kita. Kamu pikir aku kerja apa? Aku ini kuli. Kuli? Gara-gara kamu dan anak haram itu. Mas, ini anakmu juga. Aku tidak minta anak ini, teriak Bram, matanya merah. Dia menatap Ratih yang menangis dan bayi yang menjerit kelaparan. Dia melihat ke sekeliling ruangan pengap dan bau itu. Dia teringat koran yang ia baca 3 hari lalu. CEO Arini Wulandari. Sukses di Paris. Rasa benci dan iri yang pekat membakarnya. Dia telah menukar istana, champagne, dan kesuksesan dengan ini. Sebuah neraka yang ia ciptakan sendiri. Dia mengambil sisa uang itu. Mas mau kemana? Tanya Ratih panik. Bukan urusanmu. Bram pergi, bukan untuk membeli susu formula, tapi untuk membeli sebotol anggur merah murahan. Dia duduk di pinggir kali, minum sendirian dalam kegelapan, meratapi nasibnya. Di Paris, Arini berdiri di balkon penthouse-nya. Dia menatap menara Eiffel yang berkelip-kelip. Dia baru saja menutup telepon dengan banknya, mengonfirmasi transfer miliaran rupiah dari hasil penjualan rumahnya. Dia sendirian. Dia kaya. Dia sukses. Dan dia bebas. Dia mengangkat gelas wine-nya. Untuk kelahiran baru, bisiknya. Kemenangannya terasa lengkap. 6 bulan berlalu sejak kelahiran di bantaran kali. 6 bulan neraka bagi Bram dan Ratih. Musim hujan mengubah gang sempit di luar kontrakan petak mereka menjadi lautan lumpur coklat yang berbau busuk. Bayi itu, yang mereka beri nama Bayu, bukan atas dasar kasih sayang, tapi sekadar agar punya panggilan, terus-menerus sakit. Tangisannya bukan lagi lengkingan keras bayi sehat, melainkan rintihan lemah yang menyayat. Tubuhnya kurus, kulitnya sering dihiasi bintik-bintik merah karena sanitasi yang buruk. Ratih, yang kini berumur seperti wanita yang jauh lebih tua, mengayun Bayu dengan tatapan kosong. Diam, nak diam, bisiknya. Dia sendiri hanya makan sekali sehari, agar sisa uang Bram bisa dibelikan bubur instan untuk sang bayi. Bram sudah lama berhenti menjadi kuli angkut. Pekerjaan itu terlalu berat untuk egonya yang rapuh. Kini dia menghabiskan hari-harinya di pangkalan ojek, bukan untuk menarik penumpang, tapi untuk berjudi kartu dengan para tukang ojek di sana. Uang yang didapatnya, seringkali dari hasil memalak atau meminjam tanpa niat mengembalikan, habis untuk rokok dan beberapa botol miras oplosan. Mana uang hari ini, Mas? Tanya Ratih lirih ketika Bram pulang malam itu, terhuyung-huyung. Habis. Kalah, bentak Bram, melempar helm pinjaman ke lantai. Ya Allah, Mas. Bayu butuh susu. Badannya panas lagi. Kita harus bawa dia ke puskesmas. Puskesmas butuh uang, Ratih. Kamu pikir uang tumbuh di pohon? Ini anakmu, Mas, jerit Ratih, akhirnya meledak. Frustrasi dan kelaparan membuatnya nekat. Kamu cuma bisa mabuk dan judi. Kamu nggak peduli sama kami. Memang? Bram menatapnya dengan mata merah. Aku tidak pernah minta anak ini. Aku tidak pernah minta hidup seperti ini. Ini semua salahmu. Salahku? Pertengkaran itu menjadi musik latar harian di kontrakan mereka, bersahutan dengan rintihan Bayu. Malam itu, setelah Ratih dan bayinya terlelap dalam tidur yang gelisah, Bram duduk sendirian di luar. Dia menatap air kali yang hitam pekat. Dia benci hidupnya. Dia benci Ratih. Dia benci bayi itu. Dia butuh jalan keluar. Dia butuh uang. Dan hanya ada satu nama di otaknya. Satu sumber uang yang tak pernah kering, yang pernah ia nikmati. Arini. Dia tidak punya ponsel. Besoknya,
Dia mengumpulkan sisa-sisa uangnya dan pergi ke sebuah warung internet, warnet, kumuh. Di bilik yang panas dan berbau rokok, dia mengetik di keyboard yang lengket. Dia mencari AW Group. Yang muncul pertama adalah AW Group Europe. Dia tertegun. Situs web baru yang sangat profesional dengan foto-foto proyek di Berlin dan London. Dan di sana, di halaman kontak, dia menemukannya. Sebuah alamat email umum, info@awgroup-europe.com. Tangannya gemetar saat mengetik. Ke info@awgroup-europe.com dari bram.mantio@yahoo.com, sebuah alamat email lama yang nyaris tak ia ingat. Subjek, Arini, ini aku. Arini, aku tahu kamu mungkin akan langsung menghapus ini. Aku tahu aku salah. Aku sudah menerima hukumanku. Aku dan Ratih, kami hidup di neraka. Aku tidak minta untuk diriku sendiri. Ratih melahirkan. Anak kami laki-laki. Dia sakit-sakitan, Arini. Kami tidak punya uang untuk membawanya ke dokter, bahkan untuk beli susu. Dia tidak berdosa, Arini. Dia anakku. Demi semua tahun yang pernah kita lewati. Aku mohon bantu aku. Kirimkan aku uang, sedikit saja. Bukan untukku. Untuk anakku. Aku bersumpah akan pakai untuk dia. Tolong, Arini. Bram. Dia menekan, kirim, dengan napas tertahan. Sebuah harapan kecil yang putus asa kini bersemayam di hatinya. Di Paris, di kantor penthouse AW Group Europe, hari baru saja dimulai. Arini sedang memimpin rapat dewan direksi, membahas strategi ekspansi mereka ke Milan. Dia tampak memukau dalam balutan blazer biru navy yang tegas, rambut bobnya tertata sempurna. Dia berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, sesekali menyelipkan istilah dalam bahasa Prancis yang sudah mulai ia kuasai. Target kita untuk kuartal ketiga jelas, katanya, suaranya bergema penuh wibawa. Milan adalah pintu gerbang ke pasar Mediterania. Antoine, tim Anda siap? Antoine Dubois, mitra bisnisnya, mengangguk. Siap, Madam. Tim legal sudah di sana. Kita bisa mulai akuisisi minggu depan. Rapat selesai dengan tepuk tangan. Kesuksesan Arini nyata dan tak terbantahkan. Kembali di ruang kerjanya, asistennya, seorang wanita muda Prancis bernama Celeste, masuk. Madam Wulandari, email Anda sudah saya saring. Ada beberapa yang butuh perhatian Anda, dan ada satu ini. Sepertinya pribadi. Dari Indonesia. Celeste meneruskan email itu ke kotak masuk pribadi Arini. Arini membukanya. Dari bram.mantio@yahoo.com subjek, Arini, ini aku. Alisnya terangkat sedikit. Dia membacanya tanpa ekspresi. Setiap kata permohonan. Setiap drama kemiskinan. Anak kami sakit. Demi masa lalu kita. Untuk anakku. Wajah Arini tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada iba. Hanya rasa hampa yang dingin. Dia teringat pria yang berbaring di sampingnya, mengatakan, capek kerja. Dia teringat wanita yang bersimpuh di kakinya, memohon pekerjaan. Dia teringat desahan mereka di kamarnya. Permohonan ini bukan tentang bayi yang sakit. Ini tentang parasit yang kehilangan inangnya. Arini bahkan tidak berpikir dua kali. Jari-jarinya bergerak dengan mantap di atas keyboard. Dia tidak membalas. Dia tidak memblokir. Dia hanya memindahkan kursor mouse ke ikon tong sampah. Klik. Email itu hilang. Dia lalu beralih ke email berikutnya, dari tim arsitek di Milan. Malam itu, Arini pulang ke apartemennya di Le Marais. Dia menuang segelas anggur, menyalakan alunan musik klasik. Dia berjalan ke laci meja kerjanya. Di dalamnya, terbaring ponsel bersejarah itu. Ponsel yang merekam akhir dari kebohongannya. Dia mengambilnya. Benda itu sudah lama mati. Dia menatapnya sejenak. Dulu, ini adalah bukti kejahatan. Sekarang, ini hanyalah seonggok plastik dan kaca tua. Dia berjalan ke balkon. Udara malam Paris terasa sejuk. Dia memandang ponsel itu sekali lagi. Lalu, dengan tenang, dia melemparkannya ke tempat sampah pribadi di apartemennya. Bukan dengan marah, tapi dengan sikap final, seperti membuang struk belanja yang sudah tak terpakai. Sejarah itu sudah selesai? Di warnet kumuh di Jakarta,
Bram menekan tombol F5 berulang kali. Sudah 8 jam dia menunggu. Biaya warnet sudah membengkak. Kotak masuknya tetap kosong. Operator warnet menepuk bahunya. Mas, sudah mau tutup. Bram menatap layar yang kosong. Dia akhirnya mengerti. Tidak ada jawaban. Tidak akan pernah ada. Dia berjalan keluar dari warnet dengan langkah gontai. Harapan terakhirnya telah pupus. Dia harus kembali ke kontrakan. Kembali kerintihan bayi yang sakit dan tatapan kosong Ratih. Tidak ada jalan keluar. Ini adalah hidup yang telah mereka tanam, dan kini mereka harus menuainya selamanya. Musim berganti. Di Paris, musim semi telah tiba, menebarkan aroma kastanye dan kroasang hangat di udara. Tepat 1 tahun berlalu sejak hari itu. Hari di mana sebuah ponsel yang tertinggal telah membongkar sebuah topeng yang mengerikan. Arini berdiri di balkon apartemen barunya, sebuah penthouse mewah di Ile St. Louis yang kini menjadi miliknya, bukan lagi sewaan. Dia telah membeli properti itu secara tunai. Malam itu, dia tidak sendirian. Dia sedang mengadakan pesta kecil. Bukan perayaan besar, hanya pertemuan intim dengan tim inti AW Group Europe. Antoine Dubois ada di sana, mengangkat gelas champagne bersamanya. Untuk Arini, kata Antoine, suaranya tulus. Setahun yang lalu, Anda datang ke Paris untuk sebuah rapat bisnis. Sekarang, Anda adalah bisnis di Paris. Selamat atas akuisisi penuh kantor Milan. Semua bertepuk tangan. Arini tersenyum, senyum yang kini mencapai matanya. Terima kasih, Antoine. Untuk Anda, dan untuk tim. Ini bukan hanya pencapaianku. Ini pencapaian kita. Dia telah berubah. Rambut bobnya kini sedikit lebih panjang, tergerai lembut di bahunya. Dia tidak lagi memakai warna-warna tegas seperti blazer biru navy. Malam itu, dia mengenakan gaun sutra berwarna krem, membuatnya tampak lebih lembut, namun sorot matanya lebih tajam dari baja. Setelah para tamu pulang, dia berdiri sendirian di balkon, memandangi gemerlap lampu di atas sungai Seine. Dia mengeluarkan ponsel barunya, model terbaru yang ramping dan canggih. Sebuah notifikasi muncul, laporan laba kuartal pertama dari Han di Jakarta. Angkanya melampaui semua target. Ponsel. Arini tersenyum tipis. Dia teringat pada ponsel lamanya yang kini entah di mana, mungkin sudah hancur di tempat pembuangan akhir. Ponsel yang merekam desahan itu. Sebuah ironi. Benda yang ia lupakan hari itu, justru menjadi benda yang paling ia ingat. Tanpa ponsel yang tertinggal itu, dia mungkin masih hidup dalam kebohongan. Dia mungkin masih menjadi istri yang melayani suami, sakit, diranjang. Kenyataannya, bukan ponsel itu yang menyelamatkannya. Yang menyelamatkannya adalah keputusannya untuk putar balik. Keputusannya untuk tidak mengabaikan instingnya. Keputusannya untuk menghancurkan para pengkhianatnya sampai ke akar. Ponsel itu bukan sejarah. Ponsel itu adalah palu godam yang ia gunakan untuk menghancurkan penjaranya. Di Jakarta, di waktu yang sama, di kontrakan petak yang pengap, tidak ada lagi tangisan bayi. Bayu telah tiada. 2 bulan lalu, rintihan lemah itu akhirnya berhenti. Tubuh kecil yang kurus itu menyerah pada demam tinggi dan infeksi, tanpa pernah sekalipun merasakan sentuhan dokter atau setetes obat. Ratih dan Bram tidak punya uang untuk menguburkannya. Mereka harus memohon, bersimpuh di kaki Pak RT yang sama, yang dulu menggerebek mereka. Dengan belas kasihan warga, bayi tak berdosa itu akhirnya dimakamkan di pemakaman umum murahan, tanpa nisan. Kematian Bayu bukanlah tragedi yang menyatukan mereka. Itu adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Benih dari perselingkuhan itu telah tumbuh, berbuah, dan kini membusuk, hanya menyisakan racun. Mereka masih tinggal di petak yang sama. Mereka tidak bisa pergi. Mereka tidak punya tujuan lain. Mereka kini terikat, bukan oleh cinta atau gairah, tetapi oleh kebencian dan kemiskinan yang murni. Bram duduk di sudut gelap, kurus kering, matanya hampa. Dia tidak lagi berjudi atau mabuk. Dia tidak punya uang untuk itu. Dia hanya duduk, meratapi nasibnya. Meratapi istana yang ia tukar dengan kandang. Ratih, dengan rambut kusut dan pakaian lusuh yang sama, sedang mencuci piring di ember. Air matanya sudah kering. Dia menatap Bram dengan kebencian yang dingin.
Semua salahmu, desisnya. Bram tidak menjawab. Dia hanya menatap dinding yang berjamur. Mereka adalah dua orang yang dulu hidup enak, numpang pada kebaikan seorang wanita. Mereka mengambil kebaikan itu, menginjak-injaknya, dan kini mereka ditinggalkan dengan kehampaan. Mereka adalah hantu yang hidup di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Di Paris, Arini meletakkan ponsel barunya. Dia tidak lagi memikirkan Bram, Ratih, atau bayi itu. Email Bram yang ia hapus 6 bulan lalu adalah kontak terakhir. Gema itu telah hilang. Dia berjalan ke ruang tamunya, di mana sebuah lukisan abstrak modern yang besar kini tergantung. Dia telah menemukan kebahagiaan baru, bukan pada pria lain, tetapi pada kesuksesannya, pada kebebasannya, pada seni, dan pada ketenangan malam di kota barunya. Dia menuang segelas air putih. Dia tidak butuh wine untuk merayakan. Dia telah keluar dari topeng menakutkan itu. Dia menang. Dia bahagia. Dan yang terpenting, dia utuh. 5 tahun kemudian. Di bawah sebuah jembatan layang Jakarta yang bising, hujan deras baru saja reda, menyisakan bau aspal basah dan sampah. Seorang pria kurus kering, dengan janggut tak terurus dan pakaian compang-camping, terbangun dari tidurnya yang gelisah di atas tumpukan kardus. Itu Bram. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke botol plastik berisi cairan keruh, sisa miras oplosan murah. Matanya yang kuning menatap kosong ke seberang jalan. Di sana, sebuah videotron raksasa menyala terang, menayangkan iklan sebuah properti mewah baru di pusat kota. Di sudut iklan itu, sebuah logo yang familiar, AW Group. Bram tertawa. Suara tawanya kering dan parau, lebih mirip batuk yang menyakitkan. Istrinya. Mantan istrinya. Dunianya yang hilang. Dia kini adalah salah satu dari tikus-tikus kota yang hidup dari sisa-sisa, sementara wanita yang ia hianati membangun gedung-gedung yang menjulang. Tak jauh dari sana, di sebuah terminal bus yang ramai, seorang wanita dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya menadahkan tangan kepada para penumpang yang lalu lalang. Kasihan, Bu. Pak buat makan, lirihnya. Itu Ratih. Dia sudah lama meninggalkan Bram, setelah berbulan-bulan saling menyalahkan atas kematian Bayu. Dia kembali ke keluarganya, berharap statusnya sebagai tulang punggung masih berlaku. Namun, keluarganya yang miskin hanya melihatnya sebagai aib dan beban baru. Dia diusir. Kini dia hidup di jalanan, persis seperti yang dulu ia takutkan sebelum bertemu Arini. Ironisnya, dia kini mengemis untuk hidup mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Di Paris, di waktu yang sama, Arini Wulandari tidak sedang berada di ruang rapat atau pesta. Dia berada di sebuah studio seni yang terang di Montmartre. AW Group telah menjadi raksasa global. Tapi gairah baru Arini adalah AW Foundation, yayasan yang ia dirikan untuk mendanai seniman muda dan wirausahawan wanita dari negara berkembang. Dia sedang mengamati seorang pelukis muda Indonesia yang dia sponsori. Jangan takut warnanya, Rina, kata Arini lembut, suaranya kini penuh kehangatan. Hidup ini terlalu singkat untuk kanvas yang pucat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Han, yang kini mengepalai seluruh operasi AW Group di Asia Pasifik. Ibu, sekadar info. Ada kabar dari kenalan lama di lingkungan rumah ibu dulu. Pria bernama Bram ditemukan meninggal di bawah jembatan layang. Sepertinya karena alkohol. Wanita yang bersamanya, Ratih, sudah tidak terdengar kabarnya, menghilang di jalanan. Arini membaca pesan itu. Dia terdiam sejenak. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kebencian. Seperti membaca berita kematian orang asing di koran. Bab itu sudah lama sekali ditutup. Dia mematikan layar ponselnya. Dia kembali menatap pelukis muda di depannya, yang kini dengan berani menyapukan warna merah terang di kanvasnya. Bagus, bisik Arini. Teruslah melukis. Dia tidak lagi memegang palu godam. Kini, tangannya sibuk membangun. Dia tidak lagi menghancurkan topeng. Dia kini membantu orang lain menemukan wajah asli mereka. Itulah sejarah barunya. 20 tahun kemudian, Jakarta telah berubah, begitu pula Arini Wulandari. Dia, yang kini dikenal sebagai salah satu filantropis paling berpengaruh di Asia Tenggara, berdiri di lobi megah Wulandari Institute,
sebuah universitas desain dan bisnis gratis yang ia dirikan di jantung kota kelahirannya. Usianya sudah memasuki senja, rambutnya memutih bak perak, dipotong pendek dan elegan. Dia tidak lagi memancarkan ketajaman baja, melainkan ketenangan sebuah samudra. Dia baru saja selesai memberikan pidato pembekalan untuk lulusan angkatan pertama. Han, yang juga telah menua namun tetap setia di sisinya sebagai ketua yayasan, menghampirinya dengan segelas air. Pidato yang luar biasa, Bu, kata Han. Arini tersenyum. Mereka yang luar biasa, Han. Lihat mata mereka. Penuh harapan. Di seberang lobi, di dinding utama, tergantung sebuah potret cat minyak besar dirinya. Di bawahnya, sebuah plakat kuningan bertuliskan kutipan dari pidatonya, Anda akan terluka. Anda akan dikhianati. Itu kepastian. Tapi apakah Anda akan hancur atau justru menempa diri dari luka itu adalah sebuah pilihan. Seorang mahasiswi muda menghampirinya dengan gugup, memegang tablet desain. Ibu Wulandari, boleh saya menunjukkan sesuatu? Tentu, Nak, kata Arini. Gadis itu menunjukkan desain aplikasi yang sedang ia kembangkan. Saat menjelaskan, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan video dari Antoine di Paris menunjukkan cucu pertamanya yang baru lahir. Arini tertawa kecil, membalas pesan itu dengan ucapan selamat. Dia menatap ponsel di tangannya. Benda itu telah melalui banyak evolusi. Dari alat perekam pengkhianatan, menjadi alat penakluk bisnis global, dan kini menjadi jendela untuk melihat warisannya berkembang. Di Paris, cucu seorang sahabat. Di Jakarta, ide cemerlang dari generasi baru yang ia bantu ciptakan. Dia tidak lagi memikirkan Bram atau Ratih. Nama-nama itu sudah lama menjadi debu, bagian dari sejarah geologi hidupnya yang terkubur sangat dalam. Dia meletakkan tangannya di bahu mahasiswi itu. Idemu brilian. Kembangkan. Jangan takut. Yayasan akan mendukungmu. Mata gadis itu berbinar. Arini menatap keluar jendela, ke arah kota Jakarta yang sibuk. Dia telah kembali, bukan sebagai korban yang lari, tetapi sebagai pemenang yang membangun. Dia tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dia telah menciptakan lebih banyak lagi untuk dibagikan. Itulah akhir terbaik dari sebuah pengkhianatan. Bukan balas dendam, tapi kebahagiaan yang melimpah ruah.